Halo, perkenalkan nama saya Adrian Gunadi. Saya co-founder dan CEO dari Investri. Kami adalah pionir fintech lending di Indonesia. Selain daripada itu, saya juga sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait dengan hal yang dapat kita lakukan jika tidak mencapai target dalam menjalankan bisnis. Saya rasa ini suatu hal yang cukup umum, ya. Apabila kita berada di dunia startup ini, bahwa banyak hal-hal yang kita tidak bisa pastikan atau a lot of uncertainties. Dan disinilah tentunya kita berharap sebuah startup itu dan founder dari sebuah startup itu bisa agile dan juga bisa at the same time resilient, ya, bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak pasti tersebut gitu ya. Dan kita melihat ada beberapa risiko yang tentunya muncul di dalam membangun sebuah startup yang menimbulkan ketidakpastian tersebut. Yang pasti pertama adalah kaitan dengan produk itu sendiri. Apakah produk yang kita tawarkan atau yang kita develop itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari pasar. Itu kenapa kita mengenal adanya tahapan yang namanya minimum viable product. Yang kedua adalah market fit. Ini yang cukup kritikal. Apakah produk yang kita miliki tersebut sesuai dengan segmen yang kita sasar. Apakah kita menyasar segmen business to consumer atau B2C, atau kita menyasar segmen yang sifatnya B2B. Nah, ini tentunya menimbulkan cara atau bisnis model yang unik untuk masing-masing segmentasi tersebut sesuai dengan market yang kita akan tuju. Namun tentunya kita pada saat membangun sebuah startup tentunya harus mengetahui terlebih dahulu market mana yang kita mau nyasar dan proses eksekusinya seperti apa. Yang ketiga adalah dari sisi finansial, dan ini saya rasa menjadi hal yang cukup kritikal, cukup fundamental, karena bagaimanapun kita menjalankan suatu bisnis itu harus memahami yang namanya business metrics, ya, terkait dengan pertumbuhan misalnya penjualan, terkait dengan bagaimana kita memanage pengeluaran gitu ya, sehingga suatu bisnis itu bisa sustain. Dan tentunya bagaimana kita bisa membedakan atau mengalokasikan yang disebut sebuah capital expenditure atau CAPEX dan juga operational expenditure atau OPEX. Sehingga tentunya dalam menjalankan sebuah startup, peran dari seorang founder itu kita harus memahami yang namanya financial metrics, financial projection, karena bagaimanapun kita bergerak terhadap sebuah milestone apa yang akan kita achieve dari startup kita di fase 1, fase 2, fase 3, dan tentunya strategi-strategi yang berbeda-beda untuk menghadapi milestone tersebut gitu. Dan faktor keempat ya yang tentunya menjadi satu risiko yang harus kita antisipasi adalah dari sisi tim ya. Bagaimana kita bisa memanage tim dengan baik. Terutama sebuah startup itu saya sangat percaya bahwa team chemistry is everything gitu ya. Dari para founders, dari founders dengan C-level, dari founder C-level dan juga dari board ya yang mungkin terdiri dari beberapa venture capital investor. Saya rasa ini memainkan peranan yang sangat penting karena business plan, produk, terus kemudian market fit sebagus apapun tidak akan bisa jalan tanpa kemampuan execution dari para founders, daripada manajemen dan juga dari tim startup tersebut. Nextnya mungkin yang cukup unik dari faktor-faktor risiko tersebut adalah apabila ide bisnis ataupun produk yang tadinya kita anggap akan berhasil, ternyata tidak berhasil. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tadi kembali lagi saya bilang, dalam menjalankan sebuah startup itu dibutuhkan agility, dibutuhkan sebuah kelincahan, dan juga dibutuhkan daya tahan atau endurance ya. Tadi yang saya bilang butuh endurance juga, karena bagaimanapun dalam melakukan suatu perubahan, ya apabila ternyata bisnis model, produk atau market fit-nya tidak cocok, dan kita harus melakukan yang disebut sebagai pivoting, ya, atau merubah yang tadinya rencananya A, bagaimana kita pindah ke B atau langsung ke C. Nah, ini menjadi suatu skill yang memang diperlukan dari seorang founder untuk tentunya bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut gitu ya. Dan tentunya kita harus kembali lagi balik tadi, kita punya suatu milestone ya yang tentu diukur dari financial projection, financial metrics. Kalau ternyata tidak tercapai, dan sebenarnya itu menjadi salah satu langkah yang perlu kita pivot. Apa sih sebenarnya yang kita pivot ya? Bisa dari sisi produknya itu sendiri,
dari yang tadinya mungkin produk untuk segmen A menjadi segmen B. Market fit-nya itu sendiri yang tadinya mungkin modelnya B2C mungkin bisa melihat ke model B2B2C ya, atau langsung ke B2B ya. Dan ini menjadi satu faktor yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan dari seorang founder tersebut gitu. Nah, pada saat kita melakukan pivot ataupun pada saat kita merubah bisnis strategi, tentu kita harus mengetahui berapa burn rate yang kita miliki. Karena itu ada koneksinya ya. Karena begitu kita melakukan pivoting, tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan ya, di mana mungkin tingkat pendapatan itu akan berkurang karena menyesuaikan dengan bisnis model atau bisnis proses yang baru yang tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi ada proses yang harus dilalui. Sehingga pada saat kita melakukan pivot, then what is your burn rate dan seberapa besar runway yang dimiliki. Karena yang namanya runway itu adalah kemampuan atau kaitannya dengan daya tahan tadi, yang tadi saya sebut sebagai endurance yang harus dimiliki, tidak hanya endurance dari sisi foundernya, tapi endurance dalam artian runway yang dimiliki oleh si perusahaan startup untuk bisa melewati fase pivoting tadi dengan baik ya, tanpa kehabisan runway atau kehabisan uang kas operasional yang mana tidak bisa bayar salary dan sebagainya gitu ya. Ini menjadi satu hal yang harus diantisipasi oleh seorang founder pada saat melakukan pivoting tersebut. Kemudian kalau menjadi pertanyaan apakah meminjam ke bank itu menjadi salah satu akses ataupun cara untuk menyelamatkan startup Anda, mungkin saya memberikan gambaran sedikit bahwa memang perbankan itu memiliki syarat, ketentuan, dan juga mungkin regulasi yang sedikit berbeda, di mana perusahaan yang mengajukan pinjaman, baik itu modal kerja dan sebagainya ke bank, pasti harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pasti pertama adalah usia perusahaan harus mencapai at least minimum pada umumnya adalah 3 tahun, dan dalam 3 tahun tersebut juga harus sudah menunjukkan profit ya, atau keuntungan. Sehingga perusahaan yang masih merugi akan sulit untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Dan yang ketiga adalah dari sisi jaminan atau kolateral. Nah, 3 faktor ini rata-rata menjadi suatu kendala bagi sebuah perusahaan startup pada umumnya, karena tentunya perusahaan startup itu masih pada tahap awal, masih pada tahap berkembang, sehingga mungkin belum bisa memenuhi faktor-faktor tersebut. Nah, itulah sebenarnya kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini munculnya pelaku atau industri fintech lending, salah satunya adalah Investri, yang mana kami memfasilitasi kebutuhan pinjaman modal kerja bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin baru, perusahaan-perusahaan startup dengan memiliki underlying yang tentunya baik ya. Dia memiliki target market yang jelas, dia memiliki kontrak yang jelas. Itu bisa difasilitasi oleh teman-teman fintech lending, dan saya rasa itu yang menjadi unik dan menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan-perusahaan startup di luar akses keuangan melalui perbankan atau yang tradisional. Nah, apa sih yang misalnya kalau misalnya terjadi pivoting, apakah harus bertahan dengan produk yang sudah ada atau harus langsung merubah bisnisnya? Sebenarnya key points-nya adalah setelah kita memutuskan untuk melakukan pivot atau tidak, mungkin ada beberapa atau 5 faktor yang tentunya harus menjadi pertimbangan. Yang pasti pertama harus lakukan dengan cepat ya. Karena speed is everything, semakin kita mendelay proses pivoting tentunya akan memakan runway yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Yang kedua adalah pilih target baru yang tentunya sejalan dengan visi perusahaan. Ini menjadi sangat penting karena yang namanya sebuah startup dibangun dan tumbuh dari sebuah vision, dari sebuah idealisme, dan itu tetap harus dipertahankan. Karena tentunya saya percaya bahwa soul dari sebuah startup itu ada di vision tersebut gitu. Kemudian bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang sudah dimiliki, bukan berarti dalam hal melakukan pivot juga harus merubah atau mengurangi sumber daya, tapi bagaimana kita melakukan mungkin upskilling atau reskilling dari sumber daya yang dimiliki. Yang keempat adalah listen to your customer. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita pastikan bahwa pada saat kita melakukan pivoting, pada saat melakukan perubahan bisnis model, memang kita sudah mengetahui bahwa ini yang memang diharapkan oleh pelanggan kita gitu ya. Jadi bukan hanya melakukan pivoting, melakukan perubahan based on apa yang asumsi ya, tapi tentu harus diperkuat oleh data
harus diperkuat oleh mungkin focus group discussion dari beberapa pelanggan, dari beberapa user untuk memperkuat basis asumsi tadi. Dan yang kelima, dari data-data, dari informasi, dari hasil FGD, kita bisa mengambil kesimpulan yang jelas bahwa memang ini harus dilakukan pivot dan harus dilakukan sekarang. Saya rasa itu yang beberapa hal-hal yang saya bisa sampaikan. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi sendiri dalam menjalankan Investri, di mana kita juga banyak melakukan perubahan dari produk yang tadi kita kiranya akan berjalan dengan baik, ternyata tidak berjalan dengan baik. Kita melakukan beberapa langkah-langkah pivoting, dan tentunya faktor-faktor yang tadi saya sampaikan menjadi beberapa langkah, beberapa saran yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman dalam menjalankan sebuah startup, terutama kalau kita bicara terkait dengan masalah pivoting itu. Semoga bisa membantu dan memberikan ide-ide dalam menjalankan bisnis dengan baik. Terima kasih.